Dirahmati Allah SWT, mari kita bersama-sama mengucapkan salam kepada baginda Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama-sama. Assalatu wassalamu alaika ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Ayo sama-sama. Assalatu wassalamu alaika ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد. Majelis Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang saya hormati, yang saya banggakan, tamu-tamu yang berada di klaster-klaster di Grand Wisata ini, wabil khusus Ketua Cabang NU di Grand Wisata Pak Haji Andi bersama Ustadz, dan tidak bisa saya sebut satu persatu nama-namanya. Tentunya kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada tamu-tamu yang hadir dalam majelis maulid ini. Mudah-mudahan langkah-langkah tamu ini mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Adik-adikku yang majelis hadrah ini yang langsung dibawa oleh ustadznya Al-Mukarram, terima kasih Ustadz atas perlindungan Allah Subhanahu wa taala, selalu diberi kesehatan dan diampuni oleh segala dosa-dosanya. Tidak lupa kita mengirimkan Al-Fatihah kepada saudara kita almarhum alaihi waladhdallin amin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, mari kita sama-sama mendoakan saudara kita, tetangga kita, orang tua kita, panutan kita di Sitrus ini, Bapak Haji Muhammad Amin yang sedang kurang sehat. Mudah-mudahan Allah berikan kesabaran kepadanya, Allah angkatkan penyakitnya, Allah sejukkan hatinya, Allah turunkan rahmat kepadanya, Allah turunkan kasih sayang kepadanya, karena Bapak Haji Muhammad Amin ini hatinya selalu menunjukkan kasih sayangnya kepada orang-orang fakir, miskin dan anak yatim. Mudah-mudahan Allah meridainya dan mengangkat penyakit. Amin ya Rabbil Alamin. Apa kabar Bapak Ibu semua? Sehat? Ya, saya tidak akan lama karena kita ada makan malam ya. Kalau terlalu lama saya juga ikut lapar. Baru-baru ini Al-Imam besar dua masjid di tanah suci Makkah dan Madinah, Al-Imam Sudais, Abdul Rahman Sudais, baru-baru ini mengumumkan bahwasanya pemerintah Saudi Arabia memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad SAW atau bulan kelahiran Nabi Muhammad oleh Imam besar Syekh Abdul Rahman Sudais, bahwasanya mulianya bulan Rabiul Awwal. Bapak Ibu,
Kenapa kita sekarang bersama-sama memperingati Maulid ini? Karena bulan Rabiul Awal ini adalah bulan yang dikhususkan untuk perubahan di alam semesta, untuk melakukan suatu perubahan yang mana saat itu di dunia ini banyak penyembah-penyembah berhala yang sudah jauh dari ajaran Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita lihat ada yang bulan lebih mulia dari Rabiul Awal itu, bulan Ramadan. Di dalamnya ada malam Lailatul Qadar. Ada lagi bulan haji, hari Arafah. Tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak memilih bulan kelahiran Nabi Muhammad SAW di bulan tersebut, tetapi Allah memilihnya di bulan Rabiul Awal. Marilah bapak-bapak dan ibu-ibu semua, kita tidak membicarakan hukum, tapi kita membicarakan rasa cinta, rasa rindu kepada kekasih Allah, kekasih kita semua, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita memperingati Maulid ini bukan memuja Nabi, tapi adalah mengungkapkan rasa rindu, rasa cinta dengan pujian-pujian terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya yang dibacakan para habaib, para ustadz, para santri di kitab-kitab Maulid tersebut, itu semuanya kandungan daripada syair-syair tersebut bukan kandungan ucapan-ucapan, kalimat-kalimat yang memuja atau menyembah Nabi Muhammad SAW, tapi dia adalah isi hati seorang penyair, isi hati pengarang Maulid tersebut kepada Nabi Muhammad SAW. Kita yang bukan siapa-siapa, apakah kita ingin jauh dari Nabi Muhammad? Mari kita lihat kisah lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kakeknya Abdul Muttalib punya menantu namanya Aminah. Aminah ini punya suami Abdullah, anak kesayangan Abdul Muttalib. Dan Abdul Muttalib ini mendengar istri daripada Abdullah ini mengandung, sehingga dia berdoa meminta semoga dalam kandungan Aminah ini akan lahir seorang anak laki-laki. Dan ternyata beliau bermimpi lahir anak nanti laki-laki dan dia bernama Muhammad. Padahal Abdul Muttalib ini masih kafir. Abdul Muttalib masih kafir, tapi sudah didatangkan oleh Allah dalam mimpinya akan lahir seorang anak laki-laki yang bernama Muhammad. Ternyata terbukti Bapak Ibu. Malam itu dalam riwayat ada yang mengatakan tanggal 18 Rabiul Awal, ada yang mengatakan tanggal 12, tapi kita tidak mempermasalahkan tanggal. Yang kita inginkan Nabi Muhammad lahir di bulan Rabiul Awal. Kalau kita mendengar apa yang disampaikan Ustadz membaca riwayat daripada malam kelahiran baginda Nabi Muhammad SAW, siapa yang hadir, yang menyaksikan kelahiran manusia
yang akan membawa perubahan di alam semesta ini, dia adalah Ibunda Maryam bersama Asia, Ibunda Asia, bersama Hurul Ain, rombongan bidadari. Karena siapa yang akan lahir? Yang lahir ini adalah kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Muhammad dalam kandungan ibundanya yang bernama Aminah, Allah memilih rahim, bukan rahim bernama yang lain, tapi hikmah rahasia daripada nama tersebut, Aminah, adalah wanita yang sangat beramanah. Makanya kata Nabi dalam hadis yang mengatakan, aku berpindah dari rahim Hawa kepada rahim satu, kepada rahim kedua, dan seterusnya, sehingga sampai ke rahim ibuku Aminah, tidak pernah tersentuh dengan syirik, tidak pernah tersentuh dengan zina dan maksiat. Itu pengakuan Nabi. Makanya Aminah adalah wanita yang beramanah, aman, dia menjaga putranya. Malam lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, datanglah Ibunda Maryam dan Ibunda Maria bersama rombongan bidadari dari surga. Padahal Ibunda Aminah tidak membutuhkan pertolongan, karena Nabi Muhammad akan keluar sendiri dari rahim itu. Ibunda Aminah menyampaikan kepada kita semua, saat dia mengandung Nabi Muhammad tidak pernah rasa mual, mabuk, dan segala-gala itu. Serasa sakit tidak ada. Lahirlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian disampaikan kepada kakeknya Abdul Muttalib, ternyata Nabi Muhammad lahir dalam kondisi yang anak yatim. Inilah awal bagaimana Abdul Muttalib langsung jatuh cinta kepada anak yatim ini. Dia bawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang masih bayi itu kemana dibawa oleh kakeknya Abdul Muttalib? Apa kepada Hubal, patung Hubal, Uzza wal Lat, Tuhan mereka? Tidak, dibawanya ke dalam Ka'bah. Bayi yang pertama masuk dalam Ka'bah, dia adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan Bapak Ibu, perhatikan dia bagaimana Allah mengatur semuanya. Subhanallah Bapak Ibu. Saya singkatkan lagi ceritanya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir, dan saat itu biasanya wanita-wanita penyewa ASI ini berdatangan ke kota Mekah mencari anak-anak bayi, anak-anak orang kaya yang mana menyewakan untuk diasi. Semua wanita-wanita ini sudah mendapat anak-anak orang-orang yang berduit, orang-orang kaya. Tersisa siapa? Nabi Muhammad. Kenapa wanita-wanita itu tidak mengambil anak-anak orang kaya untuk disusui? Karena dibayar. Kenapa tidak mengambil Nabi Muhammad? Karena dia yatim. Masya Allah, ditinggal sendiri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad masih bayi, ditinggal oleh ibu-ibu di Mekah tersebut. Karena Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah yatim, nanti siapa yang membayarnya, yang membiayai?
tiba ada sosok wanita yang kurus, miskin, dari kampung Bani Sa'ad yang bernama Halimatus Sa'diyah. Bersama suaminya, dia adalah rombongan yang tertinggal dari kelompok wanita-wanita yang biasanya setiap tahun mencari anak-anak yang mau disewa susu ASI. Subhanallah, Bapak Ibu. Apa kata Ibunda Halimat Sa'diyah? Wahai suamiku, inilah anak yang ini, tapi dia anak yatim. Bagaimana menurutmu wahai suamiku? Kalau menurutku, kata Ibunda Halimah, kita ambil anak ini karena dia anak yatim. Tidak ada yang peduli sama dia. Allah Subhanahu wa ta'ala adalah Ibunda Halimatus Sa'diyah. Allah berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Nabi Muhammad itu adalah rahmatnya Allah. Buka bajunya, baru menempelkan Nabi Muhammad, mulut Nabi Muhammad ke asinya yang tadinya tidak ada isinya, Bapak dan Ibu, karena kurus badannya, sehingga Allah izinkan asinya terus berkeluar banyak. Sampai Bunda Halimah ta'ajjub, lagi ini asiku yang tadi tidak ada kok baru disentuh, belum diisap, belum diambil, tapi Allah sudah siapkan asi tersebut. Subhanallah. Ibunda Halimah menceritakan lagi, karena Ibunda Halimah kami saat itu semuanya kurus karena tidak ada makanan, karena gersang, tidak turun hujan, berbulan-bulan tidak turun hujan. Di sini Allah menunjukkan lagi kampung yang pertama yang mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala adalah kampung Bani Sa'ad, sesuai dengan firman Allah, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Apa yang terjadi? Nabi Muhammad padahal masih bayi, belum Rasul, baru saja menginjak kampung Bani Sa'ad, padahal masih bayi. Allah turunkan hujan, Allah berkahkan kampung itu, karena Allah turunkan rahmatnya, karena ada sosok kekasihnya di kampung tersebut. Apalagi kita kepada Nabi Muhammad SAW. Saya bertanya kepada warga saya Sitrus, karena kebetulan penceramah hari ini penceramah lokal, tidak dari luar. Wa tawassaw kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, aktsiru, perbanyaklah, kata Nabi. Apa yang diperbanyak ya Rasulullah? Salatun alaikum, satu saja Allah akan berikan kepada kalian dengan 10 salawat. Jaminan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Bapak dan Ibu, kalau kita punya tasbih di rumah kita, jangan kita anggap tasbih ini bagian daripada bid'ah. Manfaatkan tasbih sebagai wasilah kita mengingat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersalawatlah, sunnahnya pesan Nabi 10 cukup. Nabi itu cuma menyampaikan 10. Tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan angka 10. Artinya apa? Angka itu bisa kamu tambah. Kalau bisa dalam satu hari 100 kali bersalawat kepada Nabi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Terus pakai tasbih. Tapi salawatnya dengan hub, dengan cinta. Salawatnya rasa rindu kepada Nabi.
Bukan salawat yang lepas daripada ujung lidah, tapi masukkan ke dalam hati kita. Bahwasanya Nabi sudah berkata di hadapan seluruh sahabat, "Ishtaqtu ila ikhwani." Aku sudah sangat merindukan saudara-saudaraku. "Man haula ya Rasulullah?" Siapa orang-orang yang kau rindukan itu? Dia adalah umatku yang belum pernah melihatku, tapi mereka sudah beriman kepada aku. Artinya Nabi Muhammad sudah merindukan kita. Mari kita jawab rasa rindu Nabi itu dengan memperbanyakkan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah memerintahkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Yakinlah Bapak Ibu, semakin banyak kita bersalawat kepada Nabi, semakin mengikat hati kita ke Nabi Muhammad. Ikatan cinta, ikatan rasa sayang, ikatan rasa rindu kepada Nabi Muhammad SAW. Jika kita benar-benar salawat itu kita ucapkan dari hati dan rasa rindu dan cinta itu. Jangan kita sia-siakan usia kita ini. Isi umur kita ini memperbanyakkan berhubungan komunikasi dengan Nabi Muhammad melewati salawat dan salam. Bangun tidur, setelah doa tidur, bangun tidur. Siapa manusia yang pertama kita sapa? Bukan handphone yang kita buka Bapak Ibu, bukan suami yang kita sapa, bukan istri yang kita sapa. Jangan kita menyapa yang ada di handphone. Bangun tidur mencari handphone. Jangan kita melakukan itu. Manusia yang mencari kita di padang mahsyar siapa? Nabi Muhammad SAW. Manusia yang menunggu kita di Siratul Mustaqim siapa? Nabi Muhammad SAW. Manusia yang menjaga kita di saat kita di hari perhitungan, Nabi Muhammad SAW. Siapa yang minta kepada Allah untuk dikeluarkan umatnya dari api neraka? Nabi Muhammad SAW. Siapa yang menjaga pintu surga? Nabi Muhammad SAW. Siapa yang mengenal kita salat? Nabi Muhammad SAW. Siapa yang mengenal kita puasa, zakat, berhaji? Nabi Muhammad SAW. Sementara kita di dunia saat ini melupakannya. Apalagi di bulan Rabiul Awwal ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ibunda Halimatus Sa'diyah, manusia perempuan pertama yang menyaksikan bahwasanya kehadiran sosok Nabi Muhammad membawa rahmat Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita warga Sitrus, warga Grand Wisata, mari kita perbanyakkan salawat kepada Nabi. Kita punya masjid agung, Masjid Izzatul Islam, melewati NU Nahdlatul Ulama, melewati Muhammadiyah, melewati, mayo kita sama-sama gemakan salawat di bumi Grand Wisata ini sehingga Allah turunkan hujan. Kita sekarang sedang krisis di mana-mana, panas, tidak hujan, kekeringan air di mana-mana. Padahal di bulan Maulid semua bersalawat. Salawatnya sampai di mana? Apakah salawatnya sampai seperti yang dilakukan oleh Ibunda Halimah? Perhatikan baik-baik kata-kata yang diucapkan Ibunda Halimah kepada suaminya. Wahai suamiku, jangan kita tinggalkan anak yatim ini sendiri. Mana tahu jika kita bawa anak yatim ini ke kampung kita, akan membawa perubahan dalam kehidupan kita. Survei membuktikan yang pertama perubahan adalah ASI yang kering tersebut menjadi ASI yang baik. Kampung yang kering menjadi Allah turunkan hujan. Semua ternak-ternaknya menjadi sehat. Kita butuh itu sekarang. Tapi selawat yang penuh dengan cinta. Salat 5 waktu Nabi Muhammad mengajarkan. Salat sunnah qabliyah, ba'diyah
itu bagian daripada ibadah. Mengikuti sunnah Nabi Muhammad melewati ibadah. Tapi ada sunnah melewati akhlaknya. Ini yang kita kurang di sini. Kita hanya fokus sunnah, tapi urusan ibadah. Tapi sunnah, urusan dengan silaturahim, sunnah dengan menyapa, akhlak Nabi tidak dipakai. Seharusnya kita harus ingat apa pesan Nabi, apa yang disampaikan Nabi. Innama bu'ithtu liutammima makarimul akhlak. Kalian tahu, aku diutus bukan pertamanya mengajarkan kalian salat, bukan pertama mengajarkan kalian puasa, tapi aku diutus untuk memperbaiki moral akhlak manusia, apalagi akhlak umatnya. Kita sebagai umatnya, Nabi Muhammad membuktikannya di saat hijrah dari kota Makkah menuju Madinah. Apa yang pertama kali yang dilakukan oleh Nabi Muhammad? Memperukhuwahkan, mempersaudarakan al-muhajirin wal ansar. Mana kita? Mana Masjid Izzatul Islam? Apakah kalian mempersatukan ukhuwah antara NU dan Muhammadiyah dan orang-orang yang lain bersifat salafi dan segala macam itu? Kalau masih berpecah, bertengkar, berarti belum menjalankan sunnah Nabi yang sebenarnya. Kita di Raudhah ini boleh kita berbeda dalam cara fikih ibadahnya, tapi jangan pernah berbeda bahwanya kita adalah umat Nabi Muhammad. Yang dipesan oleh Allah untuk umat Nabi Muhammad apa? Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Itu pesan Allah untuk umat Nabi Muhammad. Itu yang terjadi sekarang. Saya mengingatkan kepada warga Citrus, ini masjid ini, inilah harta kekayaan kita Bapak Ibu. Rumah kita bukan harta kekayaan kita. Mobil kita yang bagus-bagus Bapak Ibu itu bukan harta yang hakikinya. Itu hanya aksesoris dunia saja. Harta yang sebenarnya ada di Masjid Raudhah ini, saudara-saudaraku, tetangga-tetanggaku di Citrus ini. Harta kita yang sebenar-benarnya adalah Masjid Raudhah ini. Karena setiap orang datang ke sini dengan wudu. Apakah orang tamu Bapak Ibu masuk ke rumahnya dengan wudu? Tidak, betul atau tidak? Tapi Bapak Ibu datang ke sini harus berwudu, kemudian bertakbir mengagungkan Allah, bertasbih, bertasmih, bertahmid. Makanya bangkit kita dari ruku, apa yang kita baca? Perhatikan baik-baik. Bangkit kita dari ruku, apa yang kita baca? Sami'allahu liman hamidah. Betul? Sami'allah, apa artinya? Sami'a, Allah maha mendengar. Atas apa? Liman hamidah, terhadap hambanya yang sedang sholat. Karena sholat itu doa Bapak Ibu isinya semuanya. Coba kalau kita lihat, Allah mengatakan dalam meminta kepada kita bangkit dari ruku, Sami'allahu liman hamidah, Allah maha mendengar apa yang kita ucapkan. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamadani abdi. Telah berterima kasih, bersyukur hambaku. Apa kata Allah? Aku maha mendengar. Kau sudah mengatakan alhamdulillah. Betul? Ar-Rahmanur Rahim, memuji aku hamba-Mu. Betul? Allah mendengar enggak kita mengatakan Ar-Rahmanur Rahim? Allah maha mendengar kita saat itu sedang memuji Allah. Maliki yaumiddin, majjadani abdi, mengagungkan aku hamba-Mu. Betul? Allah maha mendengar saat kita sholat, kita mengagungkan Allah.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Perhatikan baik-baik. Kita menyembah Allah, Allah mendengar dan melihat. Wa iyyaka nasta'in, kita minta pertolongan Allah, Allah akan tolong karena sami'allahu liman hamidah. Jadi kalau kita datang ke sini semuanya melangkah untuk salat berjamaah, semua isinya doa. Allah Maha mendengar, Allah Maha mengetahuinya. Apapun kesusahan kita warga Sitrus, percayalah, paling dekat, paling mustajab adalah orang dalam masjid ini. Makanya jangan pernah dikosongkan masjid ini. Masa yang isinya tamu-tamu dari luar, Masya Allah, dari klaster-klaster yang ada di sekitar ini, mana warga Sitrusnya, berapa orang saja. Ingat mati, ingat karena ini harta yang sesungguhnya Bapak Ibu. Inilah harta jika kita meninggal dunia, wahai warga Sitrus, yang membawa amal jariah kita bukan tempat rumah kita tinggal itu. Inilah dia masjid ini. Karena saat membangun masjid ini ada infak dari Bapak Ibu semuanya. Itu menjadi amal jariah Bapak Ibu, mengalir di alam kubur sampai di akhirat kelak. Tapi kalau rumah-rumah yang kita bagus, yang bagus-bagus, mobil-mobil yang banyak, apa menjadi amal jariah kita sampai akhirat kubur? Tidak. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, apakah maulid ini, kalau kita berbicara bid'ah, malam ini saya tidak berbicara hukum, tapi saya mengajak kita semua warga muslim Grand Wisata, mari kita bergembira mengingatkan bahwanya bulan Rabiul Awal ini semua alam semesta gembira saat itu. Kita membicarakan akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan mengecam dan menghina kelompok-kelompok, tidak. Saya ingin bersama-sama kita mempelajari akhlak, contoh, qudwah, suri teladan yang dicontohkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada suatu hari Abu Musa Al-Ansari menceritakan kepada kita semua, keluarlah Sayyidina Umar dari rumahnya, sampai di perjalanan bertemu dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq bertanya, "Ya Umar, apa penyebab kamu keluar dari rumahmu di bawah terik matahari panas saat itu, musim panas?" Apa kata Sayyidina Umar? "Ya Abu Bakar, aku mencari makan karena aku lapar." Kemudian Sayyidina Umar bertanya kepada Sayyidina Abu Bakar, "Apa juga penyebab kau keluar di siang hari seperti ini, panas-panas begini?" "Sama sepertimu wahai Umar, aku juga lapar." Perhatikan baik-baik, sahabat Nabi itu kelasnya. Kelaparan, di rumah nggak ada makanan. Kemudian mereka berdua ini menemui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. "Assalamualaikum ya Rasulullah." "Waalaikumsalam ya Umar, ya Abu Bakar. Kenapa kalian siang-siang ini keluar dari rumah?" Apa kata dua sahabat ini? "Kami mencari makan ya Rasulullah karena kami lapar." Apa jawaban Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? "Aku juga begitu wahai sahabatku, juga lapar, tidak ada makan di rumahku." Allahu Akbar. Kekasih Allah yang dijamin surganya, jika dia minta kota Madinah diisi dengan emas, Allah kasih. Saat itu Nabi Muhammad mengatakan, "Ya Abu Bakar, ya Umar, aku juga merasa lapar." Apa kata Nabi? "Wahai dua sahabatku, ayo kita pergi ke rumah Abu Musa Al-Ansari.
Karena Abu Musa al-Ansari ini Bapak Ibu adalah sahabat pertama kali yang mana Nabi Muhammad waktu hijrah dari kota Mekah Madinah tinggalnya di rumah Abu Musa al-Ansari. Kalau bapak pergi ke Madinah, ibu pergi ke Madinah, setelah ziarah Nabi Muhammad, setelah keluar dari pintu, ada bangunan sebelah kanan yang kecil itu. Kenapa tidak boleh dirubuhkan, dikosongkan? Karena itulah rumah Abu Musa al-Ansari. Rumahnya kecil, Nabi Muhammad pernah tinggal di rumah Abu Musa al-Ansari. Di mana makamnya Abu Musa al-Ansari? Itu di Istanbul, Turki. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Ya Abu Musa al-Ansari, ya Abu Musa, apa ada makanan di rumahmu? Siap ya Rasulullah. Dipotong anak kambing, dimasak dan diberi dihidangkan di hadapan Nabi Muhammad dan dua sahabatnya. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Ya Abu Musa, saya minta piring kosong. Untuk apa ya Rasulullah? Aku mengambil sebagian daging ini. Tolong ya Abu Musa, kau antar daging ini, piring ini yang isi daging tersebut kepada putriku Fatimah, karena sudah 3 hari 3 malam tidak makan putriku. Ya Abu Musa. Bapak Ibu, Ibunda Fatimah lebih parah daripada dua sahabat ini. Nabi Muhammad mengetahui putrinya sudah 3 hari 3 malam tidak makan, sehingga apa kata Nabi Muhammad? Ya Abu Musa, jika engkau antarkan hidangan daging ini ke rumah putriku, itulah makanan yang pertama yang dia makan selama 3 hari 3 malam ini. Apakah Nabi Muhammad dan para sahabat itu Bapak Ibu menerima kehidupan miskin itu? Mereka melakukan ikhlas dengan segala kehidupan seperti itu karena mereka memahami, mengerti hidup yang sebenar-benarnya, nikmat yang sebenar-benarnya yang mereka ingin rasakan adalah di surganya Allah di akhirat kelak. Biar mereka sengsara seperti itu, susah seperti itu, mereka targetnya adalah akhirat. Makanya Nabi Muhammad SAW pada suatu hari masuk ke rumahnya. Di dalam rumahnya ada istrinya Ibunda Aisyah. Dilihatnya di lantai rumahnya ada sepotong roti. Kemudian Nabi Muhammad ambil sepotong roti tersebut dan dielapnya karena berdebu, langsung dimakan oleh Nabi Muhammad. Coba Bapak Ibu, Nabi Muhammad kekasih Allah memakan potongan roti yang sudah kotor. Ditanya oleh Bunda Aisyah, kenapa ya Rasulullah kau lakukan itu? Ya Aisyah, kita berterima kasih, bersyukur kepada Allah masih ada sepotong roti. Hati-hati Bapak Ibu. Kalau kita tidak berterima kasih dengan yang sedikit, kita akan membawa keberkahan dalam rezeki kita. Jika kita ingin berkah rezeki kita, banyak-banyak dan sering dan menjagalah selalu berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya terima kasih nih kepada warga Citrus yang malam ini mensedekahkan sebagian rezekinya untuk memberi makan kepada kita semua, kepada tamu. Mudah-mudahan ini menjadi sedekah yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan kita bersama-sama menjadi umat yang mengikuti terus apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW, bahwasanya alaikum bisunnati wa sunnati khulafa'ir rasyidin wa 'uddu 'alaiha bin nawajiz.
Ambillah sunnah-sunnahku, caraku beribadah, akhlakku, ambil dari situ. Dan sunnah-sunnah para sahabat Nabi, khulafaur rasyidin, tabi'in, ambil dari situ. Jangan kita berselisih, mempertekarkan, mempermasalahkan. Kita lebih baik daripada yang lain. Siapa di antara kita masuk ke masjid ini membawa iri dengki, hatinya tidak diterima oleh Allah SWT. Makanya marilah kita mempersaudarakan warga muslim Grand Wisata ini, melewati NU, melewati Muhammadiyah, melewati Salafi dan semuanya. Kita sama, kita akan bersama-sama berhadapan dengan Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad tidak akan menunjuk, oh kamu NU ya? Enggak. Kamu Muhammadiyah ya? Enggak. Kamu Salafi ya? Enggak. Nabi Muhammad tidak seperti itu. Nabi ummati, ummati, ummati. Nah, kita merindukan, ingin mendengar suara Nabi yang mengatakan, hai umatku, hai umatku, hai umatku. Artinya apa? Bersatulah kita ini, Bapak. Mudah-mudahan insya Allah ceramah yang singkat ini, pada tidak singkat, lama juga ini, hampir setengah jam. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang hadir di majelis maulid ini, Allah ampuni segala dosa-dosanya. Allah maafkan segala kesalahan dan khilafannya. Jika sedang sakit, Allah angkatkan penyakitnya. Jika sedang susah, Allah bahagiakan hatinya. Jika sedang berniaga dan usaha, Allah berkahkan usahanya. Allah mudahkan, murahkan rezekinya. Allah jadikan anak-anaknya anak-anak yang salehah dan saleh. Allah terangi hatinya, hati anak-anaknya dengan Al-Quran, dengan sunnah, dengan iman dan ketakwaan. Allah jadikan anak-anak kita semua ini anak-anak yang taat, anak-anak yang soleh, anak-anak yang cinta kepada Nabi Muhammad SAW, dan anak-anak yang berbakti kepada orang tuanya. Ya Allah, rukun dan damaikan kami warga Situs ini. Kami tidak akan mampu mempersatukan hati kami kalau bukan pertolongan-Mu, ya Allah. Kami tidak akan mampu menyatukan pikiran kami kalau bukan pertolongan-Mu, ya Allah. Sejukkan, damaikan kami warga Situs sehingga kami bisa menjaga, merawat rumah-Mu yang mulia ini, ya Allah. Jangan ada perselisihan, pertengkaran di antara kami. Jika ada yang ketiganya syaitan ingin menghancurkan iman dan pendapat kami, ibadah kami, akhlak kami, mohon musnahkan, jauhkan langkah-langkah rayuan-rayuan syaitan yang terkutuk di hadapan kami, ya Allah. Karena kami ingin damai. Mohon ya Allah ya Karim, ya Rahman ya Rahim, jika ada tetangga-tetangga kami di Grand Wisata ini, dimanapun mereka berada, jika mereka sedang sakit, mohon ridha-Mu angkatkan penyakit mereka. Sentuhkan kasih sayang-Mu ya Allah, sembuhkan penyakit mereka. Ya Allah, warga muslim yang ada di Grand Wisata, yang ada di antara mereka pengusaha, mohon berkahkan usaha mereka, murahkan, mudahkan rezeki mereka. Ya Allah, rukun dan damaikanlah pengurus Masjid Izzatul Islam, karena la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ighfir li jami'i ikhwanina minal muslimin wal muslimat, المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور مثل حسنك ما رأى قدره يا وجه السرور. الله يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري، أنت إكسير وضالي، أنت مفتاح السرور. يا الله يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك، نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، سلام عليك، صلوات الله عليك، يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك، يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، سلام عليك، صلوات الله عليك، شمس أنت بدر أنت نور نوري، أنت مصباح السرور. يا نبي الله يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام. Makasih Ustaz. Ya, makasih. Salawatullah
Allah ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika Allah Alhamdulillah saudara diantara sudah terawih jadi mari kita sama-sama untuk atap malam bersama capek kan silakan silakan silakan